Jadi ini sangat penting sekali kita bisa mengetahui bentuk-bentuk dari isim ma'rifah itu. Ya. Isim ma'rifah itu ada 6 bentuk atau 6 macam yang harus kita pahami bersama ya. Baik. Saya ulang slide yang waktu itu. Ini 6 ini bentuk dari isim ma'rifah. Terkategorikan isim ma'rifah. Apa itu? Ada alif lam di depan ya, atau isim alam itu termasuk ma'rifah, atau isim isyarah juga termasuk ma'rifah. Isim dhamir, kata ganti, isim ma'rifah. Isim mausul ya. Afwan Pak Ustadz, sudah di-share ya ini atau belum? Belum di. Oh, ya udah sampai saya cari. Ya, makasih. Isim ma'rifah ya. Isim mausul. Kemudian ada mudhaf. Jadi kita coba bahas ya. Isim dhamir kemarin sudah kita pelajari. Isim dhamir ya. 14 dhamir mutakallim, dhamir mukhatab, dan dhamir ghaib. Ada yang mufrad, ada yang mudzakkar, ada yang muannats ya, ada yang mutsanna 2 orang, ada yang jamak. Itu saya rasa nanti bisa diulang kembali tentang isim dhamir ya, kata ganti. Baik. Kesempatan kali ini insyaallah sana'khudhu mawdu'an isim mausul ya. Ismul mausul. Isim mausul. Apa itu isim mausul? Mausul itu adalah tersambung ya. Mausul itu artinya tersambung, sehingga harus ada sesuatu yang disambung dan ada yang menyambung. Nah, itu mausul. Ada yang menyambung, ada yang disambung, sehingga al-mausul artinya tersambung. Isim mausul, isim yang bisa menyambung ya. Fungsinya untuk menggabungkan atau menghubungkan antara 2 kata sehingga menjadi makna yang sempurna. Jadi isim mausul adalah isim mubham. Aslinya adalah isim mubham. Isim mubham itu masih samar artinya. Masih samar. Ya. Sehingga fungsinya ini mirip dengan huruf gitu ya. Misalkan fi di dalam gitu ya. Maka termasuk juga isim mubham atau kata yang masih samar. Samar itu maksudnya apa? Kalau dia cuma sendirian maka tidak ada artinya. Itu kan definisi huruf kan? Definisi huruf. Tetapi dalam kelasnya itu dikategorikan sebagai isim mausul ya. Isim mausul. Kenapa? Karena mubham itu adalah masih samar. Dia kalau ada kata sendiri ya, maka tidak ada faedahnya ataupun tidak ada arti yang bisa kita raih gitu dalam suatu jumlah tersebut. Jadi isim mausul ini adalah isim mubham yang masih samar. Lalu apa? Membutuhkan suatu kalimah penjelas. Membutuhkan suatu kalimah penjelas yang dinamakan dengan silatul mausul. Silatul mausul. Ada isim mausul, ada silatul mausul. Silatul mausul itu adalah penghubung atau kata yang datang setelah isim mausul gitu ya, yang bertujuan untuk memperjelas kaitannya dengan kata sebelumnya. Untuk memperjelas kaitannya dengan kata sebelumnya. Sederhananya isim mausul itu adalah kata penghubung. Contohnya di situ ada ra'aitu alladzi. Ra'aitu alladzi. Saya melihat. Alladzi itu biasa diartikan dengan yang ya, yang. Alladzi yang. Jadi ra'aitu alladzi, saya telah melihat yang. Atau kalau di situ adalah alladzi gitu ya. Jadi untuk satu orang gitu ya. Ra'aitu alladzi, saya telah melihat orang yang.
Nah, di situ baru sebatas ada isim mausul yaitu alladzi. Ya, alladzi di situ sebagai isim mausul. Tetapi dia masih bersifat mubham, masih samar kalau kita cuma berhenti di alladzi. Ra'aitul ladzi, sudah gitu aja. Saya melihat orang yang, ya kan? Maka itu maksudnya mubham. Jadi belum jelas, samar-samar. Siapa yang dia ada pekerjaannya kan? Saya telah melihat. Itu pekerjaan. Alladzi, yang. Nah, yang itu apa maksudnya? Itulah yang dimaksud dengan isim mubham, masih samar. Nah, agar tidak berlarut samarnya itu, maka dibutuhkan dengan silatul mausul. Silatul mausul, kata penjelas. Kata penjelas yang datang setelah alladzi. Sehingga bisa kita lihat di bawahnya, ra'aitu alladzi yaqra'ul jaridah. Ra'aitu alladzi yaqra'ul jaridah. Saya telah melihat orang yang, karena di yaqra'u di situ ada orang ya. Alladzi yaqra'ul jaridah, orang yang sedang membaca jaridah, surat kabar. Jaridah. Jadi setelah alladzi ya harus ditambah lagi dengan kata yang bisa menyempurnakan maknanya. Ra'aitul ladzi yaqra'ul jaridah. Ra'aitul ladzi yusalli fil masjid. Jadi yusalli itu sebagai silatul mausul dari isim mausul alladzi. Ra'aitul ladzi yaqra'ul jaridah. Alladzi di situ namanya ismul mausul, kata penghubung, yaqra'u sebagai silatul mausul yang tersambung. Artinya menyambung makna isim mausul tadi sehingga menjadi makna yang sempurna. Sehingga maksudnya adalah saya melihat orang yang sedang membaca surat kabar. Ya, jadi sempurna. Tidak saya melihat orang yang, itu kan masih mubham. Gitu ya. Masih mubham, masih samar artinya. Ya, samar. Karena harus diberikan penjelasan apa setelah yang itu gitu ya. Oh, berarti yang dimaksudkan adalah yang membaca surat kabar. Bukan yang berjalan, ya, bukan yang sedang makan, tetapi yang sedang membaca surat kabar. Itu definisinya seperti itu, ya. Ismul mausul, kata penghubung, kata penghubung. Nah, pada dalika hunaka taqsim lil ismil mausul. Ada pembagian dari isim mausul, ada dua. Ismul mausul al-khas dan ismul mausul al-am. Ada isim mausul yang bersifat khusus, ada yang bersifat umum. Ada dua ya. Yang bersifat khusus, ada yang bersifat umum. Kenapa disebut khusus? Li'anna fi kullil alfaz laha ma'nan. Laha ma'nan. Karena dari semua lafaznya memiliki bentuk yang berbeda. Memiliki bentuk yang berbeda. Contohnya di situ ada 6 ya bentuk ismil mausul. Alladzi, alladani, alladzina, itu untuk yang mudzakkar, yang laki-laki. Kemudian allati, allatani, allati, itu untuk yang muannats, untuk yang perempuan. Alladzi itu satu orang, alladzani ya musanna dua orang, alladzina jamak banyak. Allati satu orang perempuan, allatani dua orang, allati untuk banyak orang. Contoh alladzi khalaqakum, allati tattali'u. Nah, maksud khusus itu adalah alladzi khusus untuk satu orang ya, untuk satu orang mudzakkar, itu makna khusus. Maka alladzi tidak boleh dipakai untuk allati seperti itu. Itu makna khusus ataupun
di setiap lafaznya memiliki bentuk dan makna yang berbeda serta fungsinya. Allatani, 2 orang perempuan, tidak boleh untuk banyak. Itu makna yang khusus. Alladzi khalaqakum, allati tattali'u 'alal afidah, gitu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata, atau alladzina amanu, ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, itu ada innal ladzina kafaru, alladzi ya, pakai alladzina. Itu maksud daripada ismul mausul yang khusus. Yang khusus karena di setiap lafaznya itu memiliki fungsi masing-masing dan berbeda. Yang kedua, isim mausul secara umum. Umum maksudnya adalah bentuknya tidak berubah. Artinya bisa dipakai untuk mufrad, gitu ya, mutsanna ataupun juga jamak. Mudzakkar, muannats, karena bersifat umum. Apa itu? Man dan ma. Ini diantara fungsi man dan ma, ya. Man dan ma. Man itu siapa? Ma itu apa? Man itu lil aqil, untuk yang berakal, dan ma li ghairil aqil, untuk yang tidak berakal. Misalkan di situ kata ma, nisfu ma taraka azwajukum. Ma di situ fungsinya sebagai ma lil mausul. Ma lil mausul, untuk kata penghubung yang artinya alladzi. Nisful ladzi taraka azwajukum, ya kan? Setengah dari, ya, yang ditinggalkan oleh istri. Nah, itu maksud daripada ma alladzi. Atau man, siapa, untuk orang berarti, ya. Fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun man, siapa, a'ta wattaqa, yang memberi dan bertakwa. Artinya apa? Fa ammal ladzi a'ta wattaqa, gitu artinya. Dan adapun orang yang memberi dan bertakwa. Jadi ma dan man itu bersifat umum, bisa misalkan dipakai untuk musanna, gitu ya. Fa amma man jalasa, misalkan. Man jalasa, 2 orang boleh, 2 orang juga boleh. Habis itu contohnya adalah untuk yang mufrad, ya, fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun siapa saja atau orang yang a'ta wattaqa, yang memberi dan juga yang bertakwa, artinya menjaga apa yang diberikan itu agar tidak terhapus oleh penyakit hati. Itu. Ini dari definisi dan pembagian dari isim mausul, ya. Kata penghubung alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati. Ya. Isim mausul itu banyak dalam Al-Qur'an kita dapati, atau juga barangkali ada man dan ma yang masih bersifat umum. Jadi ma bisa diterjemahkan dengan yang kalau dia di tengah kata dan fungsinya sebagai isim mausul. Baik. Hal indakum soal min hadal bahas dari sini? Pak Ustadz bisa tanya, Pak Ustadz. Kalau Ya. tadi kan alazi itu untuk laki-laki. Nah. Alati untuk perempuan. Nah, sekarang kalau hamzah itu kan tak marbutoh, ya. Pakainya yang mana? Hamzah yang mana itu? Kalau misalnya hamzah itu kan pakai tak marbutoh nulisnya. Hamzah pakai tak marbutoh. Nah, pakainya alazi atau alati? Apa contohnya itu? Hamzah pakai tak marbutoh itu gimana? Enggak, kan kalau kita menulis hamzah itu kan dia jadinya mu'annas, ya. Oh, iya. Nah, ya. pakainya Pakai alazi. alati mu'annas.
alati, walaupun Iya. dia cowok. Oh, kalau cowok. Dia, Hamzah itu kan laki-laki. oh, maksudnya nama orang ya? Ya, nama orang. Oh, Bukan saya kira Hamzah huruf. kata Hamzah ya. Berarti dia termasuk mudzakkar hakiki atau mudzakkar hakiki karena namanya dipakai untuk yaitu kemarin yang termasuk daripada muannas lafzi ya Bu ya. Kan Muannas muannas. lafzi kan? Muannas lafzi itu adalah artinya apa muannas lafzi? Muannas lafzi itu adalah lafaznya perempuan tetapi fungsinya bisa dua, bisa perempuan, bisa laki-laki. Fungsinya. Seperti contoh Hamzah ya kan? Hamzatun atau Hamzatu ya. Hamzah itu kan tamar butoh secara lafaznya. Iya. Tetapi fungsinya untuk laki-laki. Nah, pakainya Nah, alazi. berarti itu mudzakkar, bukan muannas. Tetap alazi. Iya, alladzi karena laki-laki. Karena laki-laki tetap alladzi. Jadi ngelihatnya bukan pada katanya tetapi pada maksudnya itu. Kenyataannya. Ya, karena kan dipakai untuk nama orang tuh. Ya kan? Dan orangnya laki-laki. Jadi yang kan dikatakan keseimbangan nih, seimbang misalnya kalau cowok harus cowok, cewek harus cewek. Ya. Muzakkar, tapi ini nggak berlaku untuk itu. Tidak, karena lihat orangnya ya sesuai dengan di situ kan kembalinya ke jenisnya kan. Jenisnya mudzakkar. Dia termasuknya mudzakkar itu. Oh, ya udah. Hamzah itu termasuknya mudzakkar. Berarti yang mudzakkar memakai alladzi. Karena alladzi untuk yang muannas. Oh ya udah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Baik, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah ismul isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah itu apa? Kata tunjuk, ya kan? Isim isyarah itu termasuk isim ma'rifah. Isim yang sudah memiliki makna khusus, ya, makna khusus. Isim isyarah termasuk isim ma'rifah yang digunakan untuk isyarah yang menunjuk. Isyarat itu kan menunjukkan terhadap sesuatu yang disebut dengan musyar ilaih. Sesuatu yang ditunjuk itu namanya musyar ilaih, yang ditunjuk. Ya. Penunjuknya berarti pakai isim isyarah namanya. Ada dua, jarak dekat dan jarak jauh. Dekat itu adalah kalau masih terjangkau dengan tangan kita. Itu dekat. Tapi kalau sudah tidak terjangkau, berarti itu termasuknya adalah jauh. Termasuknya jauh. Gitu ya. Baik. Di situ ada isim isyarah lil qarib. Untuk isim isyarah dekat. Lil qarib itu artinya dekat. Ya, atau diartikan dengan ini. Ya, ini. Ada yang mudzakkar, ya garis yang di atas ini. Mudzakkar muannats, berarti laki-laki, muannats perempuan. Mufrad ini satu, tunggal, musanna ini ganda, jamak ini banyak. Jadi menggunakannya adalah misalkan satu orang mufrad, mudzakkar berarti hada, laki-laki ya. Hada, mudzakkar ya kan? Hadihi ya, muannats. Ya. Sama tadi Bu ya. Tadi pemakaian juga sama ini, misalkan Hamzah, pakai yang mana Bu? Pakai hada apa hadihi? Kalau Hamzah berarti hada. Ayo, pakai apa? Kita mau menggunakan nih, menjelaskan ya kan? Ini loh, ini nih Hamzah nih, gitu ya. Nah itu bingung. Hadihi atau hada termasuk salama. Ya, kalau kan cowok. salama cowok apa cowok? Cowok katanya, kalau di sana-sana cowok, kita aja di sini salama cewek. Oh. Iya. Salama ya. Jadi kembalinya tadi Bu ya, untuk yang apa namanya? Aktualnya, artinya yang secara realnya ya. Secara realnya. Ya, kebanyakannya dipakai mana itu? Ya, Hamzah, ya. Salma, kalau perempuan yang Salma itu perempuan Salma. ya. Yang nah, Ilham di sini cowok, di sana cewek. Iya. Jadinya pakai yang mana? Iya. Berarti kembalinya ke jenis kelaminnya. Ke jenis langsung kelaminnya. Kenyataannya, bukan berdasarkan grammar atau tata bahasanya. Ya, karena kalau itu repot kita nanti.
Karena penggunanya kan berbeda ya. Heeh. Maksudnya di Indonesia yang dipakai mudzakkar, di sana muannas. Ya, walaupun sebenarnya itu kan yang tadi ya, muannas lafzi tadi. Kalau yang seperti Hamzah tadi kan, Muawiyah gitu ya. Tapi karena di kebanyakan di Indonesia misalkan dipakai untuk yang laki-laki ya, maka kita menggunakannya untuk yang mudzakkar. Termasuk fiilnya Pak Ustadz. Fiilnya. Jadi kalau dia makan bukan apa ya? Ya, Akal. betul. Bukan Termasuk fiilnya fiilnya termasuk pakai yang mudzakkar. bukan muannas. Kalau dia mudzakkar. Hamzah nih, Hamzah dia Hamzah. dia mudzakkar nih laki-laki kan? Iya. Ya, berarti pakainya yang laki-laki kata kerjanya, nggak boleh dipakai yang tak tanis. Jalasa Hamzatu. Oh, jalasa pakainya. Ya, Bukan jalasa. jalasat. Nggak boleh jalasat. Ya, jadi kembali kepada realnya tadi. Iya, iya. Ya, pada realnya dia itu dipakainya dalam untuk laki-laki. Jadi untuk lafaznya itu tidak berpengaruh. Lafaznya tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah pada realnya dia itu dipakai untuk nama laki atau perempuan. Ya, ya. Makasih Pak Ustadz. Ya. Hadza, hadihi. Nah, tetapi kalau selain manusia ataupun kata benda, berarti memakai sesuai dengan tanda itu. Patokannya tak marbutah atau enggak, ya kan? Karena benda itu enggak ada jenis kelaminnya kan? Nah, di situ patokannya. Misalkan madrasatun, ya kan? Berarti pakai hadihi. Karena dia enggak ada yang muannas lafzi untuk yang kata benda kan? Ada yang untuk manusia. Muawiyah, Maisaroh, ya kan? Nah, itu bentuknya lafaznya adalah muannas, tetapi dipakai untuk mudzakkar. Baik. Ada isim isyarah, kata tunjuk untuk menunjukkan ini mufrad. Satu bendanya laki-laki mudzakkar, jadi pakai hada. Hada kitabun, ya. Hada masjidun. Atau muannats, berarti perempuan muannats pakai hadihi. Hadihi madrasatun, hadihi sayyaratun. Itu untuk yang mufrad, ya. Musanna dua berarti. Hadani kitabani, hatani madrasatani, misalkan ya. Atau dipakai untuk orang ya, untuk orang misalkan hadani muslimani, hatani muslimatani, gitu ya. Nah, kalau jamak kalau untuk orang memakai haula. Haula gitu ya. Haula. Kemudian misalkan gini, orang-orang yang muslim, orang-orang muslim berarti haula'i muslimuna, gitu ya. Haula'i muslimuna. Perempuan juga sama, haula'i muslimatun. Haula'i muslimatun. Tetapi kalau kata benda tidak menggunakan haula, ini untuk yang berakal saja. Kalau kata benda khusus untuk jamak, maka menggunakan hadihi. Menggunakan hadihi, ya kan? Yang termasuk isim musanna, yaitu jamak ya. Jamak yang harus menggunakan muannas. Isim muannas ya. Contohnya, misalkan ini kan bisa dipakai hada kitabun, bisa ya. Hadani kitabani. Dua buku. Nah, kalau bukunya banyak, kita nggak boleh pakai haula. Haula kutubun, nggak boleh. Karena haula ini adalah untuk yang berakal. Khusus yang jamak ini ya. Kalau yang mufrad dan musanna boleh pakai untuk yang berakal maupun kata benda boleh dipakai. Misalkan, hada, kita contohkan, hada muslimun. Oke, dengan hada kitabun. Gitu kan? Muslimun yang berakal, kitabun tidak. Dua sekarang. Hadani muslimani, dua orang muslim, dengan hadani kitaban, dua buku. Sama, boleh. Tetapi kalau sudah lebih dari dua atau jamak, maka sudah berbeda. Kalau yang berakal lil akil,
nastakhdimuha bihaula. Haula'i muslimuna. Ini orang-orang muslim. Sedangkan buku menggunakan apa berarti kalau muannas? Menggunakan hadhihi kutubun. Hadhihi kutubun. Ini buku yang banyak. Jadi nggak menggunakan haula ya. Haula ini adalah khusus untuk yang berakal. Itu perbedaannya di situ. Di jamaknya saja. Enggak peduli cewek-cewek. Hadhihi buyutun. Ya, betul. Jadi kalau jamak digunakan untuk semua. Maksudnya kalau jamak, baik itu mufradnya mufradnya mudzakkar atau muannas, kalau dia berubah jamak maka menggunakan yang muannas. Hadhihi. Misalkan mufradnya mudzakkar. Kitabun tadi kan, itu kan mudzakkar ya, mufradnya mudzakkar. Jamaknya menjadi kutubun. Kutubun ya. Kutubun berarti hadhihi kutubun. Atau baitun. Baitun mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Mudzakkar ya. Mudzakkar kecuali bintun. Ya, bintun itu taknya juga terbuka sama dengan baitun ya kan? Bintun. Bintun perempuan. Baik. Baitun itu mudzakkar, ya kan? Baitun mudzakkar menggunakan hadza baitun satu. Dua hadani baitani, dua rumah. Kalau banyak menggunakan apa jadinya isim isyarahnya? Hadhihi. Iya, Buyutun. pakai hadhihi buyutun karena sudah kalau jamak sudah menjadi muannas. Pak Ustadz, ini untuk jamak taksir atau semua? Bukan jamak taksir juga masuk? Kalau benda, Kalau benda. ya benda pakai ini. Jamak taksir saja Iya, atau jamak tidak? taksir. Kalau tidak jamak taksir? Apa contohnya yang Apa ya misalnya saya roh. Ya, sama Bu. Sama. Jadi yang tidak berakal dikategorikan sebagai muannas dan menggunakan isim isyarah yang muannas. Gitu dia. Jadi sama dipakai untuk yang jamak taksir maupun jamak yang tadi ya. Yang bukan. Misalnya muannas. tufahati, Ya, apel gitu. Betul. Makanya hazihi tufahati. Tufaha itu berarti Tufaha. Kok ya? tufahatnya? Tufaha itu mufrad. Ya. Kalau jamaknya? Tufahat. Pakai tanya tak terbuka ya, betul. Tak terbuka. Tufahat. Iya, betul. Pakai hadihi. Hadihi. Iya, pakai hadihi. Ya. Yang penting tidak pakai haula. Jadi haula itu adalah untuk yang berakal. Di situ perbedaannya. Kalau yang jamak ya. Jadi misalkan kita mau bilang ini loh apel-apel yang banyak gitu kan, berarti pakai hadihi. Hadihi tufahat. Nggak boleh pakai haula itu tufahat ya. Nanti kita kategorikan apel itu berarti yang berakal. Kalau seperti itu. Jadi haula khusus untuk yang itu. Jadi perbedaannya hanya di jamak saja. Jadi di bentuk jamaknya. Sama dengan itu ya, itu. Zalika untuk mudzakkar, zanika. Ini maaf salah, benarkan dulu ya. Apa jadi zanina? Zanika ya. Zalika, zanika ya, ulaika. Untuk mudzakkar itu, zalika itu laki-laki, zanika itu dua, apa jumlahnya laki-laki, ulaika itu banyak. Ulaika humul muflihun, ya kan? Muannas tilka, tanika, tanika, sayyarotani misalkan. Boleh. Tanika, muslimatani, tapi jarang dipakai ya. Jarang kita mendengar tanika, zanika ini jarang. Ya. Jarang. Yang sering pakai ya zalika, tilka, hada, hatihi, haula, ulaik banyak dipakai dalam Al-Qur'an juga. Ulaika, ulaika untuk mudzakkar muannas sama dengan haula, haula sama. Rumusnya sama tadi ya. Untuk yang jamak
Ya, untuk yang jamak, kalau lil aqil, kalau untuk yang berakal menggunakan ulaik, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau yang dijamak itu adalah atau bentuk jamaknya itu adalah kata benda ghairul aqil, maka menggunakan tilka. Menggunakan tilka. Tadi ya sayyarah. Sayyarah. Kalau mufrad berarti tilka sayyarah, satu ya kan? Dua, tanika sayyarotan. Kalau banyak, tilka sayyarat. Tilka sayyarat. Tidak menggunakan ulaika. Karena ulaika khasun bil aqil. Untuk Pak yang Ustadz, kan ada kalau misalnya kita belajar tamyiz itu kan zalika zalikuma zalikum tilka tilkuma. Nah, kalau zalika zalikuma itu pakai apa? Untuk apa? dalika, Zalikuma. Kalau misalnya yang zalikumanya. umumnya berarti untuk dua orang ya. Untuk dua orang itu. Berarti untuk Musana. Musana. domir. Iya, musanna. Musanna, betul. Domir mutasil ya. Domir Oh, yang disambung. digabungkan bisa. Dalikum. Ada kan dalikum ya? Digabungkan Dalika. antara mausul dengan domir gitu. Iya, iya bisa itu. Bisa. Ya, bisa. Tapi untuk yang biasa yang kita pakai, yang kita dengar untuk yang ba'id ya. Dalika, dalikuma, dalikum. Ya. Tilka, tilkuma. Ya. Itu ada, bisa dipakai. Dan itu ada dalam Al-Quran juga ya. Dalikumullah, ada. Dalikum wasakum bihi ya. Dalikum. Dalika, tapi untuk antum. Dalikum ya. Dalika itu kan seakan-akan bilangnya ke anta ini itu loh, gitu kan? Dalika. Ya. Nah, ini contohnya. Hada, dalika, tilka, kemudian haula, ulaika. Dari situ inna hadal qur'ana, ada mudzakkar, dalikal kitabu. Tilka ayatul. Nah, itu Bu ya. Tilka ayat. Ayat itu kan jamak ya kan? Ayat itu jamak. Mufradnya ayatun pakai tamar butoh. Ayatun itu mufrad. Tilka ayatun tamar butoh. Kalau dua, tanika ya ayatani. Kemudian kalau banyak tilka lagi. Tilka ayatun. Tilka ayatun. Baik. Ya, ini sebagai contoh dari isim isyarah. Kemudian yang terakhir idhofah ya. Idhofah. Teringkas idhofah itu suatu penyandaran pada suatu isim kepada kalimat yang lain untuk menunjukkan pada suatu pengertian yang lebih khusus. Ya, intinya adalah dua kata yang digabungkan ataupun bisa lebih untuk yang mudhof ilaihnya, gitu ya, untuk memberikan pengertian yang khusus, yang khusus. Kita tidak melebar kepada apa pembentukan idhofahnya, tidak. Kita lihat sekarang pada pembagiannya saja ya. Pembagian bentuknya dari idhofah itu apa saja bentuk-bentuknya. Yang pertama, idhofah itu bisa bertemu dengan dhamir. Bertemu dengan dhamir. Ya, misalkan untuk dhamir lil milkiyah ya, lil milkiyah. Dhamir kata ganti untuk kepemilikan. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ya, seperti itu ya. Ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Nah, itu bisa dipakai kalau disandarkan dengan ataupun ada kata benda sebelumnya, maka itu juga bagian daripada idhofah ya, bil dhamair. Idhofah dengan ataupun dengan digandengkan dengan dhamir. Kitabuhu. Kitabuhu ya, kitabu berarti mudhaf, punya adalah mudhafun ilaihi disandarkan dengan apa namanya? Dhamir. Sampai
kitabi, kitabuna. Itu bentuk yang pertama. Jadi idhofah dengan dhamir hu-nya, ya kan? Kitabuhu. Misalkan kita mau mengatakan bukunya Muhammad, kitabu Muhammadin. Muhammadnya diganti dengan dhamir gitu. Kitabuhu, bukan kitabu Muhammad lagi kita bilang. Kalau menggunakan dhamir. Itu bentuk yang pertama. Ya, jadi kitabuhu, kitabuhuma sampai kitabi, kitabuna. Itu namanya idhofah bil dhamir. Yang kedua, idhofah dengan isim alam. Ini yang sering menjadi contoh ya. Isim alam itu bisa nama orang, bisa tempat ya. Misalkan kitabun dengan Zaidun. Jadi kitabu Zaidin. Bukunya Zaid. Atau ahlul Madinah. Ahlun dengan Madinatun. Jadi ahlul Madinati, ya kan? Ahlu itu artinya penduduk. Madinah. Ahlul Madinah, tempat ya. Tempat, maksudnya di kota Madinah itu ya. Ahlul Madinah. Jadi penduduk Madinah. Itu diidhofahkan namanya. Dengan apa idhofahnya? Dengan isim alam. Dengan isim alam. Nama orang, kitabu Muhammadin misalkan ya, atau baitu Sulaiman, baitu Muhammadin ya, baitu Zaidin. Nah, itu bisa menggunakan dengan isim alam nama orang atau bisa juga nama tempat. Yang ketiga, idhofah kepada isim isyarah. Bisa juga dengan isim isyarah. Isim isyarah tadi apa? Bisa hada, hadihi. Jadi diidhofahkannya ya, dispasi dengan isim isyarah. Ummu hadhil mar'ah. Ibunya anak perempuan ini, gitu ya. Ibunya anak perempuan ini ya. Atau abu hadar rajul. Abu hadar rajuli katanya. Nah, bapaknya anak laki-laki ini, misalkan ya, seorang laki-laki ini. Itu dengan isim isyarah bisa. Jadi setelah mudhof tidak langsung kata isim intinya, tetapi dispasi dengan isim isyarah. Itu juga bisa. Yang keempat, idhofah dengan isim mausul. Alladhi. Bisa ya. Kitabul ladhi yajlisu jadidun. Kitabul ladhi yajlisu jadidun. Bukunya orang yang sedang duduk itu baru. Kita mau menjelaskan bukunya baru gitu kan. Bukunya baru. Tapi buku siapa? Nah, buku orang yang sedang duduk gitu ya. Kitabul ladzi yajlisu jadid. Nah, buku orang yang sedang duduk itu baru gitu ya. Nah, baru. Itu contoh-contoh daripada idhofah yang disandarkan dengan isim mausul, ya, di spasi dengan isim mausul atau dengan isim isyarah juga bisa. Atau juga yang kelima adalah ini yang sering dipakai ya, dengan idhofah dengan isim yang diletaki alif lam, yang ada alif lamnya ya. Ahlul hadits, babul masjid ya. Awalnya babun dengan masjidul menjadi babul masjidi ya. Itu lazim ya, lazim digunakan. Ahlul hadits, babul masjid. Beda ahlul hadits dengan ahlul Madinah, beda ya. Kalau ahlul Madinah itu menunjukkan kepada tempat Madinah. Tapi kalau ahlul hadits ini berarti kata atau isim yang ditambah dengan alif lam. Tambah dengan alif lam. Di sini misalkan ahlu Makkah ya. Ahlu Makkah, ahlu Jakarta boleh. Nah, ini berarti menggunakan idhofah dengan isim alam. Ya. Kalau alif lam di sini idhofah dengan atau diletakkan dengan alif lam, babul salam, babul maghfirah, babul jannah, ashabul jannah gitu ya. Nah, itu diantara bentuk-bentuk daripada idhofah. Terakhir, dari 6 jenis ma'rifah, jadi jenis ma'rifah itu ada 6 tadi ya. Mulai dari apa tadi? Ada dengan alif lam, ada dhamir, isim isyarah, isim alam, isim mausul gitu ya. Dengan idhofah. Nah, yang empat itu sudah positif ma'rifah. Memang dari sononya sudah ma'rifah. Yang 4 itu sudah dari awalnya memang termasuk
isim ma'rifah. Apa saja itu? Dhamir sudah ma'rifah. Isim isyarah ma'rifah. Isim alam ma'rifah. Isim mausul juga ma'rifah. Tetapi ada dua yang asal usulnya bukan ma'rifah. Gitu ya. Asal usul katanya itu tidak ma'rifah. Belum khusus. Maksudnya masih umum asal usulnya itu. Apa itu? Yang ditambah dengan alif lam di depan dan juga yang diidhofahkan. Yang diidhofahkan. Kenapa? Karena sejatinya isim yang ditambah dengan alif lam di depan dan yang diidhofahkan itu aslinya adalah artinya masih umum. Artinya masih umum. Kenapa menjadi ma'rifah? Ya karena diidhofahkan atau karena ditambah dengan alif lam. Gitu ya. Contohnya di situ kalimah madrasatun. Madrasatun nakirah atau ma'rifah? Ayo, madrasatun nakirah atau ma'rifah? Isim nakirah atau isim ma'rifah? Nakiro. Nakirah kan? Nakirah. Nah, maka di situ bukan aslinya. Kalau dhamir itu memang aslinya sudah ma'rifah. Apa? Huwa, huma, hum. Dia nggak ada aslinya lagi. Kita mau nyari aslinya apa? Gitu kan? Memang sudah ma'rifah dari sononya. Tetapi kalau yang ada alif lam, idhofah dengan alif lam, idhofah. Ma'rifah dengan alif lam di depan atau dengan idhofah itu asal usulnya masih nakirah. Madrasatun. Bagaimana cara membuat agar menjadi ma'rifah? Tambah alif lam. Dihilangkan dhammah satu di belakang. Menjadi al-madrasatu. Menjadilah dia ma'rifah dengan alif lam. Atau contoh yang kedua, baitun dengan malun. Baitun dengan malun. Baitunnya nakirah, malunnya juga nakirah. Bagaimana agar dua kata ini menjadi ma'rifah dalam satu makna? Maka diidhofahkan. Bagaimana caranya? Menjadi baitul mali. Bukan maling ya. Baitul mali ya. Rumah harta. Baitul mal, tempat penyimpanan harta ya. Di suatu negara-negara tuh Islam bisa digunakan dengan baitul mal gitu ya. Sebagai zakat itulah. Baitul mali. Nah, kalau baitul mali berarti sudah menjadi ma'rifah. Ma'rifahnya dengan apa? Bil idhofah. Dengan adanya idhofah. Bil isnad. Dengan disandarkan. Al-mal itu dengan baitun. Atau baitunnya dimudhof ilaihkan dengan al-mal. Jadi rumah harta. Bukan rumah terus harta. Bukan. Tapi rumah harta. Rumah uang. Ya, baitul mal. Rumah uang. Penyimpan, simpan pinjam. Gitu ya, baitul mal. Itu. Atau kalau kita tambah dengan ya kita selingi dengan isim isyarah juga bisa rabbun hada baitun. Rabbun hada baitun, ya kan? Menjadi apa? Rabbu hadal baiti. Rabbu hadal baiti, ya. Yang awalnya apa namanya? Umum, kemudian dikaitkan hadal. Tuhan mana? Allah yang Maha Esa, Tuhan hadal bait atau Ka'bah al-Musyarrafah. Tuhan atau yang penghuni Tuhan penguasa gitu ya. Alam raya, Tuhan yang patut disembah, Tuhan yang Maha Esa. Itu Rabb hadal bait. Rabb hadal bait. Menjadi ma'rifah itu sudah. Jadi ma'rifah dengan alif lam al-madrasah, kemudian ma'rifah bil idhofah baitul mal, bil idhofah dengan alif lam ya kan, atau bil idhofah dengan isim isyarah rabb hadzal bait. Baik. Itu barangkali materi kita pada sore hari ini. Insyaallah besok kita coba latihan ya. Kita kutipkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an, kita coba menentukan dari ma'rifah, dari isim dan dari hurufnya, dari fiilnya ya. Insyaallah kita coba latihan besok ya. Baik, demikian materi kita. Monggo nanti di murojaah kembali. Jika ada bertanyakan boleh. Ya, silakan. Baik.
Naktafi bihada wa jazakumullahu ahsanal jaza. Insyaallah jumpa lagi besok. Jazakumullah. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Salam sejahtera. Akhir. wabarakatuh.